yang beranggotakan saya sendiri, Khairatul Nursatabila dengan NIM 24000494. Saya Michelle Aulia Azhara dengan NIM 24066627. Saya Septin Sehawati Bayar Panjangan dengan NIM 24000923. Nama saya Raisya Alika Salam dengan NIM 24095514. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bakal menjelaskan tentang determinan matriks. Apa sih itu? Itu adalah determinan matriks adalah nilai numerik yang didapatkan dari matriks persegi. Determinan matriks digunakan untuk menghitung matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya untuk menghitung determinan matriks bergantung pada ordo matriks. Yang pertama itu untuk matriks ordo 2x2, determinan matriks dapat diperoleh dengan menggunakan hasil kali diagonal utama dengan hasil kali diagonal kedua. Yang kedua, untuk matriks ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan aturan Sarus atau metode minor cofactor. Ada juga sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan matriks A dapat dituliskan dengan dash dalam kurung A atau mutlak A. Yang kedua, determinan dari transpos suatu matriks adalah sama dengan determinan dari matriks tersebut. Nah, transpos ini adalah kebalikannya dari kolom ke garis, dari garis ke kolom. Terus yang terakhir, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, determinan matriks tersebut adalah 0. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada ekspansi kofaktor. Sebenarnya di soalnya itu ada dua cara, namun di sini kelompok kami menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi cara menggunakan ekspansi kofaktor itu yang pertama mencari minornya. Minor dalam matriks adalah bagian matriks yang tersisa setelah menghilangkan baris dan kolom yang berisi elemen tertentu. Minor dapat dihitung setiap elemen matriks. Contohnya, minor dari A12 ditulis sebagai M12 ditentukan dari M12 sama dengan A21, A23, A31, dan A33 sama dengan A21, A33 dikurang A23 dikali A31. Selanjutnya, ada kofaktor. Kofaktor dari suatu elemen matriks adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengeliminasi baris dan kolom dalam matriks yang memuat elemen tersebut. Kemudian mengalihkannya dengan +1 atau -1 sesuai dengan posisi elemen tersebut. Nah, di sini tuh ada ketentuan dari tanda dari determinan matriks yang persegi, tapi untuk yang berorder 3x3 saja, yaitu plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan plus, minus, plus. Selanjutnya di sini ada contoh satunya, menghitung determinan berorder 2x2 dengan ekspansi kofaktor. Nah, untuk determinan berorder 2x2 ini itu cukup simpel, di mana kita itu mempunyai matriks, misal matriks A yang berisi A, B, C, D. Nah, matriks A ini tuh untuk menghitung ekspansi kofaktornya itu cukup dengan matriks mutlak A, yaitu A dikali D dan B dikali C. Jadi hanya menggunakan kali silang. Nah, contohnya itu ada di sini. Misal kita mempunyai matriks H dengan nilai 4, 2, 7, dan 5. Kita menghitungnya itu dengan mutlak H sama dengan 4 dikali 5 kurang ini tuh udah mutlak ya, dari sananya itu tetap kurang gitu. Kemudian 7 dikali 2 mutlak H sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 dikurang 7 kali 2 sama dengan 14. 20 dikurang 14 sama dengan 6. Jadi dari matriks ini tuh ekspansi kofaktornya itu adalah 6. Selanjutnya contoh kedua ini determinan dalam berorder 3x3. Nah, determinan berorder 3x3 dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini kita mempunyai contoh. Contohnya itu matriks Q yang bernilai 2, min 1, 3, 4, 2, 1, min 3, 4, 5. Di sini kita mencari misal
dari duanya ini atau 2, 1, 1. Di sini kan kita mempunyai matrik dengan nilai 2, ini 1, 3, 4, 2, 1, ini 3, 4, dan 5. Nah, untuk mencari si 2 atau 2, 1, 1 itu dengan menggunakan si 2 baris 1 kolom 1 ini tuh kan dihilangkan. Jadi ini tuh nilainya itu yang terbisa 2, 1, 4, dan 5. Ini tuh yang tadi ini tuh nilai minor dari 2. Nilai minor dari 2 itu 2, 1, 4, dan 5. Nah, ini kan 2, 4, 1, 2, 1, 4, dan 5. Kemudian kita menghitung si baris 1, 2 atau minus 1. Minus 1 itu kan di sini. 1, baris 1, kolom kedua. Jadi yang dihapus itu ini dan ini. Yang tersisanya itu kan 4, 1, minus 3, dan 5. Maka dari itu, minus 1 ini tuh 4, 1, minus 3, dan 5. Selanjutnya itu mencari nilai minor dari 3 ini. 3 itu kan berada di baris 1, kolom ketiga. Jadi yang dihapus itu baris ke-1 yang ini dan kolom ketiga yang ini. Sisanya itu 4, 2, minus 3, dan 4. Jadi minor dari 3 itu 4, 2, minus 3, dan 4. Selanjutnya untuk menghitungnya 2 ke bawah. Lalu yang ini tuh kali silang yang determinan dengan ordo 2 kali 2 kali silang 2 kali 5 dikurang 4 kali 1. Hasilnya itu 2 kali 5 10, 4 kali 1 4. Begitu seterusnya yang ini juga sama. Nah, kofaktornya di sini itu yang tadi kan aturan kofaktor dari determinan berordo 3 kali 3 itu plus, minus, dan plus. Nah, di sini tuh kan ini plus, ini minusnya, ini plusnya lagi. Nah, di sini tuh kan dicari dihitung yang ini kan ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian dihitung nih 2, 10 kurang 4, 6, ditambah 20 plus 3, 23, ditambah 3, 16, di plus 6, 23. Ke bawah lagi, 2 kali 6, 12, 23, 3 kali 23, 66, ditambahkan semuanya jadi 101. Ini selanjutnya akan dilanjut oleh Raisa. Selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Inverse matriks dilambangkan dengan A-1. Nah, selanjutnya di sini ada rumus inverse matriks persegi. Ada yang memiliki ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, itu untuk rumusnya itu A-1 sama dengan 1 mutlak A join A. Nah, rumus matriks 2 kali 2 begitu inverse matriks 2 kali 2 lebih mudah dibanding dengan menghitung matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh inverse matriks 2 kali 2. Nah, ini itu ada matriks A dengan bilangan A, B, C, D. Nah, di situ ada rumusnya A-1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. Nah, terus yang sebelumnya kayak gini diubah jadi A sama D-nya ditukar jadi DA, sedangkan C sama B-nya itu tetap namun diminkan. Selanjutnya ada contohnya. Contoh A sama dengan 3, 2, 5, 4. Nah, A-1-nya berapa? Langsung ke sini. Determinan A sama dengan AD dikurang BC. Nah, A di sini itu kan 3. Berarti 3 dan B-nya di sini itu 4. Berarti 3 dikali 4 itu 12 dikurang B dikali C. B-nya itu di sini 5, sedangkan C-nya itu 2. 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, 12 dikurang 10 itu sama dengan 2. Selanjutnya di sini dicari A-1
A-1 sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena tadi rumusnya kan ini. Nah, AD dikurangi C itu sama dengan 2, jadi 1/2. Nah, di sini tuh kan tadi di sini tuh D, min B, min C sama A. D-nya itu di sini tuh 4. Berarti dimasukin 4, terus min C. Min C-nya itu min 2, masukin min 2, terus masukin min 5 sama 3. Selanjutnya min 2 dikali 4 sama dengan 2, min 1/2 dikali 1/2 dikali 4 sama dengan 2, 1/2 dikali 2, 1/2 dikali min 2 sama dengan min 1, 1/2 dikali min 5 sama dengan min 5/2, 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Selanjutnya ada contoh inverse matriks 3 kali 3. Nah, di sini soalnya carilah A-1 dari A 3, 5, 2, 1, 4, 1, min 2, min 2, min 1. Nah, langsung rumusnya C IJ sama dengan min 1 I ditambah J. Nah, langsung aja dicobain nyari C11. C11 sama dengan min 1 ditambah 1. Nah, karena ini nyari baris 1 kolom 1, berarti baris satunya ditutup, baris 1 ditutup, kolom 1 ditutup, berarti sisa angkanya 4, 1, min 2 sama min 1. Tulisin di sini 4, 1, min 2 sama min 1. Nah, ini min 1 ditambah 1. Berarti di sini tuh min 1 pangkat 2. Nah, untuk nyari hasilnya kita pakai silang kali silang. Nah, 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Ini dikurang. Nah, terus diturunin lagi. Nah, karena ini negatif ketemu negatif, jadi ini positif. Jadi min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, min 1 kuadrat sama dengan berarti jadi positif 1. Positif 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Selanjutnya, nah, langsung jadi join A. Join A sama dengan C. Langsung selanjutnya mencari join A. Join A sama dengan C transpose. Nah, ini masukin C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 sama C33. Nah, ini tuh hasil dari pemilahan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya menghitung determinan A dengan ekspansi faktor sepanjang baris tertentu. Determinan A sama dengan A11, A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah dan seterusnya. Karena di sini diketahui cuma sampai C13, jadi A13 dikali C13. Nah, maksudnya nilai A11 yaitu 3 dikali C11 yaitu min 2. 3 dikali min 2 sama dengan min 6 ditambah nilai A12 dikali nilai C12. Berarti 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Nah, selanjutnya A13 dikali C13 sama dengan 2 dikali 6 itu 12. Min 6 dikurang min 5 ditambah 12 sama dengan 1. Nah, masuk ke A-1 sama dengan 1
sistem persamaan linear. Nah, SQL pada matriks itu adalah sistem persamaan linear yang diselesaikan dengan menggunakan matriks. Nah, di situ SQL itu bisa berbentuk kumpulan dua atau lebih persamaan linear. SQL ini juga dapat diselesaikan menggunakan matriks inverse, aturan Charmat, dan operasi baris elementer atau OBE. Terus tuh SQL itu jika dapat memiliki solusi tunggal, tak hingga banyak atau tidak ada solusi. Nah, terus SQL itu dikatakan memiliki SQL itu kalau memiliki solusi disebut konsisten. Sedangkan kalau SQL itu tidak memiliki solusi disebut tak konsisten. Selanjutnya SQL itu kan tadi ada 3 penyelesaian. Nah, di sini pertama itu dengan cara OBE. Nah, pada dasarnya pemecahan sistem persamaan SQL ini dengan metode OBE ini memiliki tujuan membentuk sistem persamaan linear baru yang mempunyai solusi yang sama dengan pemecahan yang lebih mudah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan contohnya. Nah, di sini kita dikasih sistem persamaan linearnya. Nah, sistem persamaan linear pertama itu bentuknya 3x min y tambah z sama 4. Sistem persamaan linear yang kedua itu minus 2x tambah 2y tambah 3z sama 11. Terus tuh sistem persamaan yang ketiga itu 3x tambah 3y minus 2z sama dengan 1. Nah, lalu dari persamaan yang ketiga ini kita implementasikan ke sebuah matriks. Nah, di sini kan udah tahu nih 3x berarti buat mengimplementasikannya berarti x-nya senilai 3. Terus tuh di sini kan min y berarti diimplementasikan jadi minus 1. Terus tuh z plus z berarti di sini 1. Terus di sini ada 4. Di sini kita bedakan dengan garis gitu. Terus tuh cara menyelesaikan ini tuh biar ketemu si SQL-nya kita harus nyari bentuknya menjadi dari yang ini si 3 min 1 1 itu tuh dijadikan bentuknya menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, gimana sih caranya tuh? Kita dengan cara si OB ini kan nukar-nukar sama ngejumlahin setiap baris. Nah, pertama tuh kita kan nih cari 1 nih, angka 1 buat di atas ke sini. Nah, di sini kan udah ada nih di baris ketiga 1. Jadi kita tukar nih R1 sama R3. Inilah penukaran di sini. Si awalnya di sini di baris ketiga, jadi ke baris ke pertama. Di sini juga otomatis tertukar. Tuh, terus selanjutnya kita nyari angka si 0. Nah, angka 0 kan di sini awalnya minus 2 nih. Gimana caranya kita supaya 0? Nah, dengan cara ini 2 dikali R1 ditambah R2. R di sini maksudnya si baris ini. Nah, jadi di baris pertama kan ada 1 nih. 1 dikali 2 kan 2 ditambah R2-nya kan minus 2. Jadilah di sini 0. Tuh, terus selanjutnya nih ke kolom selanjutnya. Ini 2 dikali 3 itu tuh 6 kan. Nah, 6 ditambah R2 itu jadinya 8. Nah, X 8. Terus lanjut lagi nih ke sini minus 2. Lanjut sampai ke si 1 ini juga dimasukin ke sini. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut kan udah ketemu nih 1 0. Lanjut lagi di sini kan dari 0 dengan cara kita ini rumusnya ini. Gitu. Terus lanjut lagi udah ketemu nih 1 0 1. Kita cari kita nyari yang awal tuh angka 1. Jadi tuh kan tadi 1 0 1. Di sini kan ini 1. Nah, gimana caranya si 8 ini jadi 1? Dan ke sini lagi kita langsung aja dibagi per 8. Nah, itu juga jadi dia tuh bakal semua baris tetap ikut operasi ini. Terus kan udah ketemu 1 nih. Terus kita lanjut ke bawah kan persamaannya di sini 0 1 0. Nah, gimana yang 10 ini supaya 0? Dengan cara gini lagi dengan bantuan baris kedua. Jadi yang sebenarnya tadi si 10 kali 0 tetap ini tetap dihitung sebaris
Berarti kan 10 kali 0 tetap 0. Ditambah F3 nya kan tetap 0. Jadi bakal tetap 0 di sini. Terus di sini kan 1 kali 10 kan 10. Terus tuh 10 ditambah R3-nya kan minus 10. Jadilah 0 di sini. Terus selanjutnya sampai habis di sini. Sampailah kita cari lagi di sini 0. Nah, cari 0 dan lanjut lagi kayak gini. 8/46. Lanjut ke sini deh dulu, nyari si 1 buat si diagonalnya. Jadi 1 1 1. Tuh. Terus tuh nyari lagi nih di sini 0. Lalu kayak gini. Lanjut lagi ke sini buat nyari si 0 ini. Tuh, terus lanjut. Nah, udah selesai yang tadi. Terus kita nyari lagi nih yang 0 ini. Kita operasinya lah. Ini 13/8 R3 dalam bantuan si R3. Jadi kita tuh nyari bantuannya. Kan kita mau nyari ini, berarti kita lewat bantuan si kolom ini. Kalau selesai kita mau nyari ini, berarti kita bantuannya lewat sini. Kayak tergantung si satunya. Gitu. Terus kalau udah selesai ini, berarti kita udah ketemu nih hasilnya ini yang ubah-ubah tadi. Jadilah hasilnya X1-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Itu cara OBE. Terus selanjutnya dengan cara metode parameter. Nah, beda lagi kayak si OBE. Kalau parameter ini pakai bantuan determinan. Jadi metode parameter digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan dan persamaan n dan persamaan dalam n variabel. Metode ini menggunakan matriks dan determinan. Nah, aturan rumus metode parameter ini tadi determinan A I per determinan A. Determinan gimana? A-nya adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara mengganti kolom KI dari matriks A oleh B. Gitu. Jadi, sama yang tadi disajikan sebuah persamaan ini ya, kayak gini. Terus caranya kan kayak tadi, ini kan 7, yang 5, terus ini 7, 5, minus 2. Terus tuh, ini kenapa ada 7, 5, 4, 5, min 2, sama 6 nih, tiba-tiba gitu. Nah, jadi tuh ditambahin yang awalnya di sini tuh, ditambahin ke sini, yang ini, ditambahin ke sini kan yang tadi aturan AI tadi. Bukan AI deh. Ini nih masih determinan, jadi mencari determinan dengan cara yang kali-kali gitu, kali-kali selang. Terus tuh, tapi karena 3 kali 3 makanya di sini ditambahin ini ke sini, ininya juga ke sini. Ini batasnya sama ini. Sebenarnya itu ordernya tetap 3/3. Ini dengan cara biar kita nemuin determinannya. Nah, caranya itu pertama kan nih garis miring ini dari si garis pertama itu kayak garis diagonal, kita narik dia garis diagonal, dikaliin aja 7 kali minus 2 kan 14, dikali minus 5 jadi 7 gitu. Sampai ini juga dikali. Nah, hasilnya itu tambah ini kan 70 tambah 60 kurang 60 itu tuh hasilnya 70. Kalau yang ini tuh ini kalinya buat nyari determinan ditarik dari bawah diagonalnya gitu. Nah, hasilnya kan minus 16 126 minus 125, ini ditambah aja hasilnya itu 17. Nah, hasil yang kedua ini tadi dikurangin, jadi 70 ini dikurang minus dikurang 17 hasilnya sama dengan 53. Hasilnya determinannya 3. Selanjutnya, nah terus karena tadi kita ketemu nih determinannya tuh ternyata tidak sama dengan 0, jadilah kita bisa melanjutin mencari dx, dy, dan dz-nya. Nah, cara ini kenapa sih 0, 10 sama min 7? Nah, 0, 10, min 7 itu didapat dari coba yang pertama tadi itu. Nah, didapat dari yang ini. Nih, hasil yang ini dimasukin ke dimasukin ke X. X itu kita bisa
sebagai kolom pertama gitu. Nah sama juga ini ada determinan juga, jadi kita pindahin ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini buat nyari yang kayak gini tadi. Nah tuh ini tuh sama yang tadi ini. Kalau dari tinggal ganti ke kolom yang ini. Tapi yang ini tetap sama, bakal kayak gini. Di yang ini pindah ke sini, dan pindah ke sini. Nah, kalau ada Z berarti di akhir kolom akhir. Terus yang ini sama juga, pindah ke sini, ke sini. Nah, hasilnya kan di sini tinggal 3, ini cuma 3, sini tinggal 3, sini enggak. Kita peroleh tuh si X-nya, kalau DX-nya kan 53, yang pertama, tapi D-nya 53. Jadinya sekarang 1. Y-nya itu dapat dari ini. D-nya minus 53 per 53. Sekarang minus 1. Z-nya itu DZ 53 per 53 yang awal tadi. D. Jadi selesai SPLTP yang diberikan adalah 1, 1 dan 1. Selanjutnya lanjut ke problem solving yang pada ditengah saya. Selanjutnya di sini kita mencari mereknya. Nah di sini tuh udah dicari dari A, B dan lain. Di sini A, B dan lain. Nah kita pertama akan mencari A ke A. Di sini dari A ke A itu 70. Terus A ke B itu ada 20. A ke B. Terus yang A ke lainnya itu A ke lain ada 10%. Lanjut ke B. B ke A ada 15. Terus B ke B itu ada 80. B ke lainnya ada 5. Terus dari lainnya ke A itu ada 15. Dari lainnya 15. Dari lain ke B itu ada 15. Dan lain ke lain itu ada 70. Nah di sini kita mencari di sini kita masukkan ke desimalnya yang sudah dicari tadi. Nah lanjut, terdapat 100.000 penduduk. Dari saat ini terdapat 15.000 penduduk yang menggunakan laptop merek A, sedangkan 20.000 penduduk menggunakan laptop B. Nah jadi tadi merek A adalah di sini 15.000, 20.000 itu ada merek B. Jadi 15 ditambah 20 itu 35, masih kurang. Jadi kita tinggal 15 dikurang dengan terdapat penduduknya itu ada 100.000. Jadi 35.000 dikurang 100.000 itu ada dapat 65.000. Terus di 15.000 ini kita jadikan persen jadi 15, 20.000 itu jadi 20, 65 itu jadi 65%. Lanjut ke desimalnya itu ada 15% itu dijadikan sudah jadi 0,15, yang 20.000 jadi 0,5, yang 65.000 jadi 0,65. Jadi desimal dari A itu ada 0,15, desimal dari B ada 0,2 dan lainnya adalah 0,65. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4A. 4A yaitu satu tahun dengan rumus X1 sama dengan P ini didapatkan dari jumlah sebelumnya, sedangkan X ini yaitu jumlah penduduk. Nah, 0,7, 0,2, 0,1, 0,15, 0,8, 0,07 dikali dengan jumlah penduduknya yaitu 0,15, 0,2 dan 0,65. Cara mengalinya dengan cara 0,7 dikalikan dengan 0,15 ditambah 0,15
dikalikan dengan 0,2 ditambah 0,15 dikalikan dengan 0,05. Begitupun selanjutnya dengan mengalihkan satu-satu ke jumlah penduduk ini. Dengan hasil 0,105 ditambah 0,03 ditambah 0,0975 sama dengan 0,2325. 0,03 ditambah 0,16 ditambah 0,0975 sama dengan 0,2875. 0,05 ditambah 0,1 ditambah 0,9495 sama dengan 0,57. Hal ini membuktikan jumlah yang diperoleh dari merek A sejumlah 23.250.000 orang. Dengan merek B 28.750.000 orang dan merek lainnya diperoleh 57.000 orang. Selanjutnya 4B yaitu 3 tahun dengan X3 sama dengan PX2 sama dengan P dalam kurung P, X1 tutup kurung sama dengan P dalam kurung P, dalam kurung P X0 tutup kurung sama dengan P3 X0. Sini bakalan mencari PX1 dulu, yaitu 0,7, 0,2, 0,1, 0,15, 0,8, 0,5, 0,15, 0,7. Nah, nilainya ini diulang 2 kali, diulang sekali dengan jumlah yang sama. Nah, cara mengalinya sama seperti sebelumnya. 0,7 dikali dengan 0,7, 0,15 dikali dengan 0,2, 0,15 dikali dengan 0,1. Begitupun selanjutnya dan dijumlahkan dari hasil perkalian ini 0,49 ditambah 0,03 ditambah 0,015 dengan hasil 0,535, 0,2325, 0,2325, 0,315, 0,6775, 0,255, 0,15, 0,09, 0,5125. Selanjutnya di sini akan mencari P2-nya. Hasil dari sebelumnya dimasukkan kembali dan dikali dengan variabel pertama. Nah, cara kalinya masih sama kayak sebelumnya. 0,535 dikalikan dengan 0,7, 0,2325 dikalikan dengan 0,2, 0,2325 dikalikan dengan 0,1. Begitupun selanjutnya. Hasilnya 0,3745 ditambah 0,0465 ditambah 0,0325 dan selanjutnya dengan memiliki hasil akhir 0,44425, 0,27775, 0,27775, 0,3815, 0,602, 0,32735, 0,17425, 0,120, 125, 0,39475. Nah, selanjutnya untuk P3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, karena tadi P pangkat 3 itu sudah ketemu hasilnya ini, maka sekarang mencari P pangkat 3 dikali X0. Nah, X0-nya itu kan yang tadi 0,15, 0,2, dan 0,65 yang didapat dari jumlah penduduk yang memakai merek A, merek B, dan merek lain. Nah, ini 0,44425 dikali dengan 15, kemudian 0,27775 dikali dengan 0,2, 0,27775 dikali dengan 0,65. Nah, baris segitiga dikali dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini, dan juga baris yang bawah ini. Nah, setelah itu dari penjumlahan ini dihasilkan 0,0666775 ditambah 0,055575 ditambah 0,1806175 dan seterusnya bawah ini. Nah, dari perhitungan ini maka didapatlah setelah 3 tahun
merek A memperoleh 30.283.000 orang, merek B 39.041.000 orang, dan merek lain 30.674.000 orang. Nah, kemudian saya akan membahas flowchart mengenai program yang telah kelompok saya buat. Yang pertama itu start, kemudian di sini ada array untuk menyimpan digunakan untuk menyimpan nilai yang tadi yang yang banyaknya penduduk yang memakai banyaknya kemungkinan penduduk yang memakai merek A, B, dan lain. Kemudian ada X, ada mat 3, ada row hasil pangkat dan hasil penduduk. Kemudian di sini pengguna akan menginputkan berapa tahun yang ingin diketahui oleh pengguna. Kemudian ada fungsi dengan jumlah penduduk untuk mengirimkan nilai ke fungsi lain. Kemudian untuk menghitung hasil akhir dan mengeluarkan hasil. Kemudian di sini ada fungsi jumlah tahun yang menghitung peluang pada tahun yang diinput dengan bantuan fungsi lain, tetapi belum berbentuk penduduk. Nah, kemudian ada perkalian mat yang akan menghitung peluang yang terjadi di perkalian antara matriks jumlah dengan inputan. Kemudian data akan dikembalikan ke fungsi jumlah tahun, lalu dikirim lagi ke fungsi perkalimat hingga selesai. Kemudian dikirim ke fungsi jumlah penduduk, lalu dikali dengan jumlah penduduk berdasarkan penggunaannya atau si X0, lalu dikali dengan keseluruhan jumlah penduduk, kemudian akan menghasilkan output setelah dikalikan. Selanjutnya programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada program buat menghitung si banyaknya jumlah penduduk yang memakai laptop di tiap tahunnya. Pertama, user akan disuruh buat input sejumlah n tahunnya, kayak rentang tahunnya, kayak berapa tahun. Kemudian si n-nya akan dikirim ke fungsi jumlah penduduk n. Nah, di sini di fungsi jumlah penduduk n, kemudian secara logaritma bekerja lagi ke bawah ke hasil total. Nah, hasil total ini adalah kita panggil lagi jumlah tahun. Dan jumlah tahun di sini si n-nya ini dikirim ke jumlah tahun lagi. Bisa kita input 3. Maka di sini kita bisa sisi juga hasil itu sama dengan P untuk menyimpan. P di sini kan si nilai kemungkinan yang terjadi perubahan tiap merek, tiap orang tuh ke merek yang lain gitu. Selanjutnya tuh di sini jadi perulangan untuk nanti dikirim lagi ke perkalian matriksnya, perkalian mat di sini. Terus tuh ini tuh bakal ulang sejumlah si usernya input, semisal pengen 3 tahun, maka dia bakal ulang 2 kali aja karena dia tuh di sini kan 1 sampai ke n, dia gak bakal sampai misalnya kita input 3, berarti dia bakal ulangnya sampai 2 aja. Terus tuh dia bakal ngirim si hasilnya tadi yang kita simpan si P sebagai P hasil sama si P itu. Nah, kita kirim si hasil kirim ke, kan di sini kita panggil perkalian map. Jadi hasil itu dikirim ke map A dan B di map B. Nah, mat 3 di sini, mat 3 sama dengan array kosong ini buat menyimpan, untuk menyimpan nantinya untuk dikalikan lagi ke P selanjutnya gitu. Terus tuh di sini terjadi ada 3 perulangan untuk menghitung si perkalian antar matriksnya. Nah, kenapa harus 3? Karena di sini tuh buat kan perkalian matriks tuh kolom dikali baris dikali kolom. Nah, di sini kan x-nya misal dari 0, y-nya juga berarti dari 0 juga kan. Terus tuh di sini ada z inilah yang berjalan buat si perkaliannya mindah gitu. Terus tuh di sini tuh panjangnya sampai range-nya tuh tergantung sama si panjang si map-nya. Map-nya masih sampai 3. Berarti panjangnya itu sampai 0, 1, 2 aja karena perulangan, jadi dimulai dari 0. Sama juga di sini
untuk nanti perkalian selanjutnya. Terus dia akan mengembalikan nilai si P 3. Terus kalau sudah selesai si P-nya, kita lanjutin hasil penduduk. Nah, itu tuh buat nyimpan buat mengenali si X0-nya, si jumlah penduduknya. Kan tadi kita baru mengalihkan si kemungkinan terjadi perubahannya tiap tahun. Nah, baru disinilah kita tahu nih berapa penduduknya. Ini tuh si perkalian math ini didapat dari hasil tadi tuh, yang hasil P tadi dikirim lagi ke sini sama X0, hasil pangkalnya tadi udah selesai sama X0 nya itu dikirim ke sini buat perkalian antar matriks lagi. Kalau sudah selesai, barulah hasilnya tuh keluar, tapi masih dalam bentuk 0, nah makanya di sini kita kali lagi per 1000 orang dikali hasil penduduknya. Nah, kalau di sini 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, karena di sini kan udah dinamis nih, kita udah tahu nih di sini, karena dia cuma jadi baris kan, jadi kolom, jadi makanya dari 0, 0, 1, 0, 2, 0 gitu. Terus selanjutnya ke output yang kita coba. Nah, semisal dia 5 tahun, maka tadi tuh bakal kerja si loopingnya 4 kali buat dicek si P-nya dulu. Terus tuh baru dikali ke X0 nya, dapatlah ini. Belum dikali lagi ke 100.000, dapatlah 32.410 gitu. Kalau MB-nya itu didapat 43.812, dan untuk yang lainnya itu 23.777. Untuk yang 10 tahun itu tuh di mereka 33.286, di merek B 47.147, dan merek lainnya 19.566. Dan pada tahun ke-20 itu tuh di merek A itu sejumlah 33.333. Di merek B itu ada 470.612, dan di lainnya itu 19.054. Dan semisal ada inputan dari N, semisal 8, itu bakal ngeluarin 33.179, dan di B 523. Di lainnya itu ada 20.298. Nah, oke, selanjutnya itu kesimpulannya kita tahu nih dari yang tadi tuh dengan bantuan matriks kita tuh bisa nyari nih kemungkinan yang terjadi di tiap tahunnya, atau tuh peluang di tiap tahunnya, peluang dia bakal berubah si penggunanya dari A ke B itu dengan bantuan matriks. Mungkin